Prodi Psikologi. Hari ini kami datang ke sini untuk melakukan tugas observasi untuk pemenuhan mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi untuk tugas ujian akhir semester. Kementerian BUMN sendiri ini tugas dan fungsi utamanya itu apa? Sebagai perkenalan sedikit aja gambaran besarnya gitu ya teman-teman. Saya pakainya teman-teman aja ya biar nggak ini. Tugas dan fungsi kalau Kementerian BUMN itu kan tertuang di Permen BUMN ya, namanya Peraturan Menteri BUMN. Teman-teman itu bisa akses semua di jdih.bumn.go.id. Itu permennya nomor 4 tahun 2021, jadi nomornya Per 04 tahun 2021 itu tentang organisasi dan tata kerja. Nah, di situ dijelaskan tugas dan fungsi Kementerian BUMN. Tugasnya diantara lain itu menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam membantu Presiden untuk yang menangani BUMN ini, perpanjangan tangan pemegang saham. Nah, terus Kementerian BUMN ini sedikit berbeda dengan kementerian pada umumnya, karena selain kita menjalankan fungsi birokrasi, Kementerian BUMN juga menjalankan fungsi korporasi, fungsinya pemegang saham dalam hal ini kan. Kalau PT itu kan terdiri dari 3 unsur ya. Ada, teman-teman udah tahu belum PT itu apa? Terdiri dari 3 unsur. Ada yang tahu? Nah, itu kan ada RUPS. Untuk di Kementerian BUMN sendiri ada berapa banyak unit klaster? Kalau unitnya 23. Kalau unit 23, kalau kita unit kan sebutnya eselon 2 ya. Eselon 2 ada 23. Nah, itu di masing-masing unit ini ada ini ya sih budaya kerjanya sendiri-sendiri gitu. Perbedaannya mungkin antar unit. Untuk budaya kerja berakhlak itu tidak boleh dirubah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk afirmasinya misalnya kayak berorganisasi itu ada kata-katanya apa gitu ya. Akuntabel itu misal kayak harus memegang teguh kepercayaan yang diberikan kayak gitu-gitu. Itu tidak boleh dirubah. Tapi yang boleh dirubah itulah contoh perilakunya. Nah, jadi di kita itu salah satu cara kita untuk menginternalisasi budaya berakhlak di sini tidak hanya dengan artefak-artefak yang ada. Kalau di sini kan masih banyak yang akhlak ya, yang tadi teman-teman yang lihat tadi itu. Karena itu tuh muncul akhlak tuh lebih dulu daripada si berakhlak tadi. Gitu. Jadi kita lebih jor-joran akhlak dulu nih gitu. Nah, itu salah satunya dengan cara campaign lah ataupun webinar ataupun ngasih artefak-artefak tadi. Yang kedua, cara yang kita lakukan itu adalah dengan membentuk yang namanya VARM di sini. Value Ambassador dan Role Model itu dipilih dari orang-orang yang dirasa memiliki kinerja yang baik, yang mampu menjadi role model ataupun influencer lah gitu untuk mempengaruhi teman-temannya ini. Kalau secara umumnya tadi kalau misalkan dia bikin baru lagi, culture baru lagi di unitnya itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan nanti dia bilang, oh saya boleh nggak menurunkan ini, misalnya kayak amanah versi di bidang industri dengan jasa beda tuh nggak apa-apa kalau contoh perilakunya ya gitu. Tapi kalau sudah secara payung besar itu tidak boleh dirubah. Kalau yang kita lihat tadi kan memang berarti klaster sama unit di sini kan memang banyak ya, tadi ada 23 unit. Yeah. Nah, berarti di sini aku mau nanya, kalau misalkan di setiap klaster itu ada nggak sih permasalahan atau hambatan gitu atau konflik yang ada biasanya di antar kepegawaian di dalam setiap klaster gitu. Terus kalau ada itu biasanya dalam bentuk apa konfliknya gitu. Kalau internal pegawai sih itu biasa ya, maksudnya ya misalnya dalam hal pembentukan sebuah tim ini kan terdiri dari berbagai macam unit kerja ya. Nah, mereka kan pasti walaupun budaya kerja kita sama, tapi kan pasti penurunan implementasinya akan beda. Nah, jadi kendalanya itu ya paling menyatukan itu ya. Kalau memang dari sisi unit dan unit ya, karena memang kan kita dari sisi pekerjaan pun tentunya berbeda. Dari sisi yang kami kelola pun berbeda. Ada yang nanganin tentang portofolio, ada yang nanganin tentang pegawai, ada yang nanganin tentang laporan keuangan. Nah, dari sisi itu kan tentunya perspektif masing-masing itu pasti ada ya. Dari unit ini dan unit ini itu pasti ketika kita sudah di dalamnya itu persepsi kita pasti berbeda. Iya. Nah, sehingga mungkin tadi kalau seandainya teman-teman bertanya apa sih masalahnya, ya tadi masalah persepsi. Teman-teman di unit ini berpandangan berbeda, teman-teman di unit ini berpandangan berbeda, dan unit ini berpandangan berbeda. Biasanya tuh di Kementerian BUMN ini ada nggak sih kayak perubahan yang selalu berasa berbeda antar pemimpin gitu, kayak pemimpin yang sebelumnya sama pemimpin sekarang itu biasanya selalu ada perubahan kah, atau memang
pemimpin itu relatif sama gitu. Jadi kayak nggak terlalu berpengaruh juga ke pegawaian yang ada di Kementerian BUMN ini. Dengan perubahan menteri itu sangat berpengaruh kepada perubahan organisasi. Teman-teman tahu sebelumnya menteri kita siapa yang di tahun 2015 Durini, kemudian berganti di tahun 2019 dengan Pak Erick Thohir. Tentunya dinamika itu ada, pasti. Nggak mungkin yang mungkin di kementerian lain pun bakal ada hal tersebut juga ya. Baik itu dari sisi visi misinya, kemudian dari sisi organisasinya, itu aja sudah berbeda. Nah, tentunya dari sisi kebijakan yang diimplementasikan di bawah pun berbeda. Sisi dinamika pekerjaan, dari sisi tuntutan tuntutan lebih dari sisi visi misi beliau itu udah kelihatan berbedanya sih, sehingga kita dari sisi tataran di bawah pun untuk mengejar visi misi tersebut itu effortnya berbeda. Nah, itu minimal teman-teman bisa kelihatan ya dari sisi organisasi aja itu yang namanya pimpinan berubah tentu berubah. Di Kementerian BUMN sendiri itu ada nggak sih jaminan fasilitas yang disediakan gitu untuk jaminan kesehatan dan keselamatan pegawai gitu yang disediakan untuk pegawai-pegawai Kementerian BUMN? Tentunya dari sisi gaji kita juga sudah memfasilitasi pegawai. Nggak ada istilahnya di Kementerian BUMN telat bayar gaji. Itu udah aman ya dari sisi kemakmuran pegawai gitu. Dari sisi fasilitas lainnya kita memang sudah menginkludkan dalam fasilitas layanan pegawaian itu adalah BPJS tentunya. BPJS kesehatan itu wajib, dan juga kita dari sisi taspennya pun sudah kita fasilitasi pegawai untuk pada akhirnya mereka memiliki jaminan purna jabatan pada akhirnya nanti. Dan kita pun punya klinik ketika pegawai misalnya Mas Hamil gitu ya tiba-tiba muntah-muntah, itu langsung sigap dokter kita di bawah untuk melayani pegawai yang di kondisi-kondisi sakit. Kita nggak hanya ngomongin kesehatan fisik, kita juga ngomongin kesehatan mental. Bagi yang punya masalah terkait dengan kejiwaan, kita punya sesi konseling yang mana nanti psikolog lah yang bersama pegawai yang bisa menyelesaikan persoalannya ya. Dunia yang sekarang kan era digitalisasi gitu, teknologi semakin berkembang kayak gitu. Terus ada nggak sih ancaman-ancaman dari berkembangnya era seperti ini tuh pada organisasi Kementerian BUMN? Apakah ada unit-unit yang menjadi berkurang atau terpengaruh gitu sama ini? Terus atau malah Kementerian BUMN dapat menghandle itu menjadi membantu dalam pekerjaannya gitu. Sekarang dengan adanya digitalisasi, kami sudah punya sistem namanya Simanis yang udah ada versi apps-nya, Simanis Mobile. Itu men-report kehadiran pegawai dari awal sampai dia pulang nanti. Dan data tersebut bisa kita tarik setiap bulannya untuk dijadikan dasar kita untuk membayarkan tunjangan kinerja. Dari segi culture, malah itu menjadi media kita untuk menginternalisasikan budaya juga gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat pas naik lift itu kan ada TV kecil dikit. Nah, nanti dilihat lagi dekat tombol-tombol itu. Dan biasanya kalau misalkan ada kegiatan ke karyawan kayak gitu-gitu, kayak jamming kemana sebagainya, itu nanti kita putar di sana, kayak ngingetin lagi kemarin kita ada kegiatan ini atau promosi apa kayak gitu. Terus FTB. Nah, kita kan juga fleksibel tempat bekerja, nanti cukup masukin aplikasi, ya udah bisa kayak gitu. Dan tanda tangannya digital sih. Tanda tangan sudah digital. Approval udah tinggal klik-klik mereka. Jadi udah nggak main-main lagi tuh hard copy gitu. Nah, kurang lebih itulah dukungan digital yang bisa kita bilang dari sisi budaya, dari sisi kami pun kepegawaian bekerja, teman-teman di portofolio mengelola BUMN itu sangat dibantukan sih. Oke, untuk mendukung tadi perubahan teknologi yang sudah berjalan ini, ada nggak sih bantuan dari Kementerian BUMN ini agar pegawai-pegawainya itu dapat meningkatkan keterampilan digitalnya kayak gitu? Jadi IT Man itu yang akan melakukan sosialisasi terhadap digitalisasi yang terjadi di Kementerian BUMN ya. Terus untuk sosialisasi itu rutin, biasanya melalui grup ASN ada namanya, ada juga melalui email pegawai, melalui
webinar, biasanya itu isunya isu terkait password ya. Misalkan kita ngadain training kayak gitu tuh, biasanya kita tuh kayak ngelakuin kuis terlebih dahulu, terus kayak pre-test sama post-test gitu. Nanti kita bisa ngeliat tuh kalau pemahaman seseorang itu tuh udah sampai mana. Itu cara yang pertama yang kita lakukan. Sembari nanti kita mencengkokin terus tuh yang tadi kita misalnya dalam 1 minggu atau 2 minggu itu tuh akan dihadapin terus gitu. Atau misalnya kayak kita membuat orang beradaptasi terus kayak kita nge-input di pop up di si manis, kayak gitu-gitu. Jadi setiap orang membuka si manis itu atau aplikasi tadi itu nanti akan muncul tuh apakah Anda sudah mendownload atau belajar tentang ini dan sebagainya kayak gitu. Aku sedikit nambahin nih. Contoh dari sosok pimpinan itu sangat penting di kami. Kita ketahui memang hampir 60% di kami itu millennials dan Gen Z. Pimpinan-pimpinan kami itu ada yang baby boomers, ada yang memang Gen X, ya. Di antara mereka pun ada yang tadi yang Ian sampaikan, mereka itu talent pool. Mereka itu pejabat yang sudah eselon 2, eselon 1 dan kemudian menteri kami, kemudian wamen kami. Sosok mereka semua ini yang tadi di talent pool itu sudah tadi bisa mengadopsi dari sisi teknologi. Contoh dari pimpinan itu ya bakal berpengaruh besar bagi kesiapan kita menghadapi digitalisasi ini.